Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bisnis internasional. Mari kita mulai perkuliahan kita. File ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke definisi bisnis internasional. Menurut Ball, McCullough, Franz Gehringer, and Minor di tahun 2006 adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Menurut Charles W. H. Hill di tahun 2008, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Menurut Daniels, Radebau, dan Sullivan di tahun 2004, semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Ya, definisi bisnis internasional ya, Mas dan Mbak. Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena berbagai alasan. Di antaranya, negara-negara mempunyai ciri khas, masalah yang dihadapi lebih kompleks. Bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah. Dan juga transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Jadi kursnya berbeda-beda ya, Mas dan Mbak. Oke, perusahaan yang melakukan bisnis internasional. Ya, kalau di slide ini ada dua jenis perusahaan. Perusahaan multidomestik, perusahaan ini menjalankan bisnis melalui beberapa unit atau perusahaan lokal di luar negeri. Sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnis sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Perusahaan kedua yaitu perusahaan global adalah organisasi yang berupaya untuk membakukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Oke, masuk ke pembahasan perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Oke, menciptakan tempat-tempat produksi di luar negeri semata-mata untuk memenuhi konsumsi lokal tampaknya merupakan dasar yang semakin rapuh bagi investasi luar negeri. Ya, ini kalau saya tidak salah dekat dengan konsep penjajahan ya, Mas dan Mbak. Yang jauh lebih baik adalah kemampuan memanfaatkan sebaik-baiknya keunggulan kompetitif perusahaan dengan menempatkan produksi di mana saja yang paling efisien, ya, yang paling murah. Perdagangan internasional. Peningkatan perdagangan internasional menunjukkan bahwa ekspor merupakan strategi yang dapat meningkatkan penjualan. Ya, semakin banyak ekspor, maka negara juga insya Allah akan semakin untung ya, Mas dan Mbak. Arah perdagangan, negara-negara industri mengekspor ke negara-negara maju ke seluruh dunia dengan imbalan bahan-bahan mentah. Berbeda dengan negara Jepang, Amerika, Australia, Selandia Baru, mengekspor ke negara-negara berkembang. Ya, ini bisa jadi salah satu tujuannya adalah untuk membuka pasar baru atau market baru ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke. Mitra dagang utama.
pembahasan terkait ini. Perhatian pada mitra dagang utama. Iklim bisnis di negara pengimpor relatif menguntungkan. Peraturan-peraturan ekspor dan impor bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Ya, memang ada sih peraturan, tapi apa namanya ya? Ya dipakai untuk mendatangkan keuntungan gitu ya, sahabat sekalian. Yang ketiga, tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang-barang dari negara itu. Maksudnya dengan mitra dagang utama ya, karena sudah ya mungkin sebelumnya sudah ada deal-dealan dan sejenisnya. Yang keempat, fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada. Yang kelima, anggota-anggota saluran impor, pedagang, bank, pialang pabean telah berpengalaman dalam menangani pengiriman impor dari kawasan eksportir. Maaf. Yang keenam, devisa untuk membayar ekspor tersedia. Oke. Masuk ke pembahasan terkait memasuki pasar luar negeri. Oke. Meningkatkan laba dan penjualan. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, memasuki pasar-pasar baru. Yang kedua, penciptaan pasar baru yang sebelumnya nggak ada menjadi ada gitu ya, Mas Mbak. Yang ketiga, pasar-pasar yang tumbuh dengan cepat. Dan yang keempat, komunikasi yang lebih baik. Oke, masuk ke pembahasan terkait ekspor. Kebanyakan perusahaan memulai keterlibatannya dalam bisnis luar negeri dengan mengekspor, yaitu menjual beberapa produk reguler mereka di luar negeri. Metode ini memerlukan sedikit investasi dan relatif bebas risiko. Mengekspor merupakan alat yang paling bagus untuk memperoleh rasa berbisnis secara internasional tanpa meningkatkan suatu sumber daya manusia atau keuangan dalam jumlah besar. Apabila manajemen tidak memutuskan untuk mengekspor, ia harus memilih antara mengekspor secara langsung dan tidak langsung. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan 7 dimensi global. Manajemen dapat melakukan globalisasi dalam kurung standarisasi melalui paling sedikit 7 dimensi. Yang pertama, produk, yang kedua pasar, yang ketiga promosi, yang keempat memberi nilai tambah kepada produk, yang kelima strategi kompetitif, yang keenam penggunaan personel bukan dari negara asal, dan yang ketujuh memperluas kepemilikan global dalam perusahaan. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan teori dan kebijakan perdagangan internasional. Pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Ya, ini ada alur gitu ya, Mas dan Mbak sekalian. Mulai dari makhluk sosial, kemudian berlanjut ke saling melengkapi, pertukaran dan spesialisasi, kemudian berlanjut ke hubungan antar negara, kemudian berlanjut ke alokasi sumber daya ekonomi, kemudian berlanjut ke hasil yang lebih baik, kemudian berlanjut ke jangka pendek dan jangka panjang. Oke, keuntungan perdagangan internasional ya ada beberapa poin. Di antaranya memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Ya ini logis ya. Dan yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Berikutnya memperluas pasar industri dalam negeri. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, industri-industri dalam negeri bisa mendapatkan pasar baru gitu ya, Mas dan Mbak. Kemudian keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Oke, teori-teori perdagangan internasional. Ada merkantilisme. Suatu negara akan makmur bila mampu memaksimalkan surplus perdagangan. Ekspor maksimal, impor minimal. Sehingga surplusnya maksimal gitu ya. Nah, surplus perdagangan naik, maka akan berlanjut ke output keseimbangan naik dan akan berlanjut ke konsumsi dan kesempatan kerja juga naik. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kelemahan, proteksi ketat terhadap impor dan hak monopoli pada produk domestik mengorbankan efisiensi dan produktivitas. Oke, keunggulan absolut.
Maaf. Suatu negara akan makmur bila dilaksanakan melalui mekanisme perdagangan bebas. Perdagangan bebas, kemudian berlanjut ke spesialisasi, kemudian berlanjut ke peningkatan efisiensi, kemudian berlanjut ke pertimbangan keunggulan absolut, kemampuan produksi versus biaya yang lebih rendah, tergantung pada nilai tukar internasional. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. A. Kebijakan substitusi. Kebijakan substitusi impor, yaitu memproduksi di dalam negeri terhadap barang-barang yang tadinya impor. Manfaatnya, 1. Mengurangi ketergantungan pada impor industri penyedia kebutuhan pokok dan produk antara. Dan yang kedua, memperkuat sektor industri, fasilitas memperbesar swasta berinvestasi. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja tanpa industrialisasi. Yang keempat, menghemat devisa, perbaikan neraca pembayaran. Kerugiannya adalah, pertama, menguntungkan perusahaan asing, fasilitas keringanan pajak, insentif penanaman modal. Dan yang kedua, pasar domestik cepat jenuh, kekuatan permintaan terbatas. Dan yang ketiga, memperkuat gejala monopoli akibat kecilnya pasar, jaminan kepastian pasar, pembatasan jumlah produsen, pembatasan jumlah produsen, profit supernormal. Yang keempat, ketergantungan yang makin besar pada impor, tidak tersedianya industri pendukung. Dan yang kelima, pemborosan devisa, dampak ketergantungan impor. Oke, yang B, kebijakan promosi ekspor, yaitu kebijakan di bidang industri yang mengutamakan pengembangan industri untuk pasar ekspor. Manfaat, pertama, mempertahankan permintaan sektor pertanian terhadap sektor industri. Yang kedua, mendorong produksi massal yang skala ekonominya efisien. Yang ketiga, meningkatnya persaingan berdasarkan prestasi perusahaan. Yang keempat, mengatasi dampak kekurangan devisa. Kerugiannya adalah, 1. Cepat jenuhnya pasar internasional. Barang yang diekspor elastisitasnya rendah. Yang kedua, makin kuatnya kebijakan proteksi. Makin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara maju sebagai upaya memperoleh dukungan politis. Oke, yang C, kebijakan proteksi adalah usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu, yaitu 1. Mengatasi masalah pengangguran tanpa efisiensi dan spesialisasi. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan perekonomian, kecukupan pangsa pasar domestik. Dan yang keempat, menghindari kemerosotan industri tertentu bagi negara maju. Yang kelima, memperbaiki neraca pembayaran. Impor lebih besar dari ekspor. Yang keenam, menghindari dumping. Oke. Bentuk proteksi ada beberapa. Yang pertama, tarif, yaitu pajak untuk komoditas ekspor. Tarif diberlakukan bila harga pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik. Bisa menambah pendapatan pemerintah. Iya kan? Kalau misalnya harga pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik, ya logikanya masyarakat di negara itu lebih memilih untuk membeli barang-barang dari pasar internasional, ya Mas dan Mbak, ya, karena lebih murah. Anggaplah, asumsikan kualitasnya sama gitu nih Mas dan Mbak. Oke, tadi bisa menambah pendapatan pemerintah. Dan yang kedua, kuota, yaitu kebijakan pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke pasar domestik. Tidak dapat menambah pendapatan pemerintah.
Oke, baik. Demikian perkuliahan hari ini. Untuk analisis lingkungan bisnis dan posisi pasar perusahaan beserta dan juga slide-slide berikutnya, monggo silakan dibaca sendiri sama Mas dan Mbak sekalian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.